kembali lagi di Amazing Podcast, Amazing Inspiration. Oke teman-teman, di pagi yang cerah ini, di pagi yang berkah ini, semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita semua kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di pagi yang penuh berkah ini kita akan membahas topik tentang membangun kebiasaan digital yang sehat di rumah bersama narasumber spesial kita, yaitu ada Ustadz Yuda Kurniawan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, baik. Oke. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, saat membangun kebiasaan digital yang sehat di rumah. Betul. Nah, di zaman sekarang ini emang udah banyak banget ya anak-anak ya, terutama ya Sat ya, yang udah kecanduan sama gadget. Bahkan mereka tuh sampai gak tahu nih kehidupan di luar tuh gimana, karena mereka udah kayak ya udahlah, aku yang penting ada gadget di rumah aku ya gitu. Tergantung ya, bergantungan sama gadget. Nah gimana sih menurut Ustadz ya, gimana peran gadget dalam kehidupan anak-anak saat ini? Iya, kita ketahui semua bahwa sekarang gadget itu menjadi kayak semacam kebutuhan yang esensial ya, buat semua orang gitu, buat semua orang, bukan semua anak-anak, tapi buat orang dewasa, demikian juga anak-anak gitu. Karena sebenarnya belum boleh buat anak-anak, tapi anak-anak sudah diberikan gadget sehingga itu menjadi kebutuhan buat anak-anak. Nah memang sebenarnya kalau kita merujuk kepada pembelajaran di dunia barat seperti itu ya, dulu tahun 2012 gitu waktu saya ke Australia, anak-anak itu hanya diberikan gadget pada saat istirahat mereka. Jadi istirahat itu anak-anak diberikan kesempatan untuk belajar aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk pembelajaran mereka, untuk sekolah gitu. Selebih itu tidak gitu. Nah tapi belakangan ini yang kita lihat anak-anak SD bahkan TK ya sudah dipaparkan tuh dengan gadget. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak mau terganggu, misalnya lagi ngobrol nih sama tamu, nggak mau, anaknya dikasih gadget, bener nggak? Betul. Terus mereka main gitu sendiri, gitu asik gitu berjam-jam gitu. Kitanya juga orang tuanya ngobrol berlama-lama gitu. Padahal itu sebenarnya nggak baik tuh buat anak-anak. Kenapa? Karena memang akhirnya membunuh kebutuhan sosial bermasyarakatnya gitu. Karena kalau kita lihat sekarang ya, di 5 tahun sekarang belakangan ini, di negara Eropa juga sekarang udah menarik dari gadget-gadget yang ada. Anak-anak dikembalikan lagi kepada dunia tulis-menulis gitu. Bahwa menulis itu lebih penting dibanding hanya untuk lihat gadget gitu. Kemudian mereka juga belajar tentang mencari sumber-sumber lewat buku-buku yang tersedia, sumber-sumber buku gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kita lihatnya cari aja di gadget banyak, kita googling tentang apa ada aja, bener juga sih gitu. Tetapi kalau kita tidak dibiasakan untuk mencari sumber dari buku aslinya, akhirnya anak-anak tidak punya keterampilan untuk mencari sumber yang benar seperti itu. Karena kalau kita mendengar misalnya di dunia maya, maka semua itu bisa jadi menjadi informasi buat anak-anak. Informasi itu kan ada yang benar, ada yang salah. Nah, kita nggak bisa untuk menfilter. Jadi anak-anak nggak bisa memfilter itu. Yang ada adalah anak-anak semua terpapar. Baik yang benar atau yang salah, semua mereka dapat. Dan itu berbahaya sebenarnya buat anak-anak. Gitu ya. Banyak juga di media sosial sekarang soalnya tuh udah tersebar luas konten-konten sensitif, konten-konten negatif ya, dengan terang-terangan. Jadi tuh mereka yang membuat konten itu nggak peduli mau yang nonton anak kecil kah, anak besar gitu. Bahkan anak kecil mungkin ya udah banyak gitu yang bisa nonton konten sensitif, konten negatif, karena memang itu udah tersebar luas gitu kan di media sosial gitu. Nah kan di gadget ini kan nggak semuanya negatif juga ya Setia, nggak semuanya negatif, nggak semuanya juga positif gitu. Nah apa sih dampak negatif dan dampak positif gadget dalam kehidupan anak-anak saat ini? Kita kupas dulu yang terkait positifnya dulu ya. Kalau positifnya jelas kalau kita mencari
knowledge, mencari pengetahuan mudah gitu. Kita browsing aja tentang informasi apa yang kita butuhkan, insya Allah dalam sekejap ada gitu. Apalagi dengan adanya AI gitu ya, artificial intelligence. Jadi artinya orang akan mudah untuk dapat informasi dalam waktu yang cepat gitu. Itu positifnya. Yang kedua, kalau dia nguplek di aplikasi-aplikasi yang bagus gitu, dia akan semakin kreatif gitu, bisa membuat desain foto atau video dengan sangat menarik seperti itu ya. Nah itu yang positifnya. Yang negatifnya tentu gitu, karena tadi tidak ada filter tadi kan, tidak ada filter, informasi yang masuk kita benar atau salah kita nggak tahu gitu. Nah ketika itu informasinya salah, maka kita juga jadi salah menyampaikan atau menyebarkan ke dunia luar seperti itu. Nah yang parah itu adalah ketika kita sudah kecanduan apa yang terkait di sosial media gitu. Kalau orang udah bermain di sosial media, maka dia akan coba untuk mencari tahu lebih banyak kan. Misalnya nggak usah jauh-jauh di Reels saja atau di TikTok itu kan banyak loh dengan durasi yang sekitar berapa ya, sekitar 1 menit paling lama kan. Lihat menarik nih, terus ketemu lagi, lihat lagi, touch lagi, dan itu luar biasa dan akhirnya membuat dia lupa diri terhadap apa? Terhadap kewajiban dia. Misalnya yang paling dekat kewajiban dia tentang sholat gitu ya, itu bisa lupa gitu. Oh tiba-tiba udah zuhur, tiba-tiba asar, tiba-tiba maghrib, dia lupa main terus gitu. Atau kewajiban dia kepada tugas-tugas sekolah atau kewajiban dia terhadap tugas-tugas yang sudah diembankan oleh orang tuanya, jadi amanahkan orang tuanya, misalnya cuci piring atau nyapu atau ngepel atau dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi lalai terhadap yang harusnya dikerjakan, menjadi abai, jadi lalai seperti itu. Itu yang terkait negatifnya ya. Negatifnya, oke. Berarti emang ada positifnya. Sebenarnya banyak positifnya, banyak jika juga ada jikanya. Jika ada jikanya. Positifnya jika di-maintenance dengan baik. Iya, berarti sesuai si penggunanya betul. Maunya ke arah mana nih gitu kan. Oke, di kehidupan sekarang ini kan banyak banget anak-anak yang kerjanya di kamar, yang penting tuh dia ada gadget gitu kan ya Set ya. Nah gimana sih gadget dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan emosi pada anak-anak, terutama ya anak-anak? Iya, kalau anak-anak kan biasanya menggunakan gadget itu di permainan apa sih, games ya, games dan sosial media lah. Kalau anak-anak kecil paling games. Kalau anak-anaknya teenager yang udah remaja itu ke sosial media. Betul. Nah, yang beratnya itu dalam penggunaan gadget itu memberikan candu, karena dia mempengaruhi satu hormon yang ada dalam tubuh manusia. Hormon itu sebenarnya bagus. Hormon namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu memberikan rasa senang pada diri kita. Tetapi hormon itu sayangnya tidak bisa berhenti. Ketika kita udah senang dapat satu video atau satu gambar, pasti akan ketemu dengan gambar lain yang lebih menyenangkan dan terus. Makanya tadi data saya ada sekitar 415 per menit untuk scrolling gitu. Artinya kan orang nggak pernah puas tuh. Nah itu hormon dopamin itu yang memberikan berpengaruh terhadap orang menjadi kecanduan tadi. Nah ketika sudah kecanduan, maka yang lebih ngerinya itu, terutama buat anak-anak ya, itu ada yang namanya popcorn brain. Jadi kerusakan otak seperti meletupnya popcorn. Jadi kalau ada sebiji jagung kita masak gitu kan, dia meletup kan, gitu kan, jadi berkembang, jadi besar. Itu kenapa? Karena sebenarnya pada anak-anak perkembangan atau pertumbuhan otak pada anak-anak itu sedang pesat-pesatnya gitu. Tapi tiba-tiba dihambat dengan sosial media di dunia maya yang tidak sesungguhnya, akhirnya terjadi letusan dan itu berbahaya. Karena pada dasarnya otak manusia itu ibarat laci-laci dia. Ada laci yang terkait dengan emosi, ada laci yang terkait dengan pengetahuan atau knowledge, ada laci yang laci yang berhubungan dengan skill dan lain sebagainya. Itu banyak laci-laci. Dengan laci
pengetahuan laci dengan attitude saja itu banyak banget kan. Ada laci misalnya berhubungan dengan tanggung jawab, berhubungan dengan kesabaran, berhubungan dengan kasih sayang, itu banyak banget. Nah kalau itu rusak tadi ya, ibaratnya kalau ilustrasinya gitu, rusak, maka kan rusak juga dalam proses berkembangnya itu anak. Jadi ketika mereka misalnya harusnya anak itu dikasih dapat stimulus gitu kan, dari orang tuanya dilarang, yang ada malah marah gitu. Karena saya pernah punya kejadian, ada satu anak di tingkat SMA, karena orang tuanya sibuk, akhirnya dia main gadget. Di seminggu bisa nggak mandi, karena nggak ada yang ngontrol kan. Nah ketika gadgetnya itu diambil, yang ada apa? Marah-marah. Bahkan ibunya diancam dengan pisau. Mau dibunuh nih kalau kalau gadgetnya sebagainya. Ini real gitu, itu peristiwa real yang ada di masyarakat kita. Artinya ketika penggunaan gadget tidak terkontrol, maka yang terkait dengan negatif akan muncul pada diri anak itu sendiri. Serem juga ya. Serem Banget ya kalau udah kecanduan sama gadget ya. Dan di kehidupan anak-anak juga sebenarnya peran orang tua tuh penting ya Ustadz ya, apalagi anak-anak di bawah umur ya Ustadz ya, dalam bermain gadget itu harus diawasi. Nah apa sih yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memulai membangun kebiasaan digital yang sehat pada anak-anak? Iya, kalau menurut saya perlu adanya aturan atau rules. Rule itu harus dibuat bersama. Seperti misalnya kalau kita mau buat rule di sekolah kan, di kelas, rule-nya misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Nah, cuma memang banyak kelas atau banyak sekolah yang salah menerapkan rule. Rule itu tidak bisa hanya berlaku kepada klien. Dalam hal ini, kalau di sekolah kliennya adalah murid gitu kan. Kalau di rumah kliennya adalah anak, itu nggak bisa. Dia juga harus mengikat orang yang sama-sama membuat rule. Dalam hal ini adalah orang tua dan guru. Jadi kalau misalnya tadi di kelas adalah kita buat rule tidak boleh telat nih. Misalnya kalau telat 5 menit dia harus lari keliling lapangan 5 kali putaran misalnya. Maka itu juga harus berlaku pada gurunya. Nah demikian tadi di rumah. Nah kalau buat rule terkait dengan gadget, maka itu juga berlaku kepada orang tua. Misalnya yang paling mudah, dalam sehari hanya bisa menggunakan gadget 1 jam, maka orang tuanya juga harus 1 jam. Yang paling mudah adalah sebenarnya membuat rule ketika gadget itu tidak boleh masuk ke kamar tidur, nggak boleh masuk ke kamar. Dia harus ada di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jadi kalau misalnya kita buat rule atau aturan di rumah, misalnya anak-anak kita buat aturan ini ya, penggunaan gadget. Misalnya dalam 1 hari hanya 1 jam gitu. Oke. Terus yang kedua, kalau tidur gadget tetap harus ada di meja tamu misalnya seperti itu, atau di meja keluarga lah gitu, biar nggak terlalu menyolok kan dari luar. Nah itu juga harus berlaku kepada orang tua. Jadi orang tua kalau mau masuk kamar, gadgetnya taruh di luar seperti itu. Jadi kalau dia perlu kebutuhan harus telepon, harus ngasih informasi lewat WA misalnya, dia harus keluar dari kamarnya dan baru gunakan di situ. Setelah selesai balik lagi ke kamar. Nah ini memberikan contoh sebenarnya, contoh kepada anak-anak. Jadi bukan hanya rule penggunaan gadget, sebenarnya rule dalam artian belajar disiplin itu juga harus bisa dilakukan bersama-sama. Contoh di luar itu ya, di luar masa gadget. Ketika kita mau sholat misalnya, orang tua mengajak anaknya, menyuruh anaknya untuk sholat, udah waktunya sholat nih, maka orang tuanya juga harus memberi contoh sholat, sehingga anaknya sholat. Jangan cuma nyontoh, kamu belum sholat nih, padahal orang tuanya belum sholat. Gitu. Jadi anaknya kayak ngeliat, mama juga belum sholat gitu ya. Iya, jadi memang harus seiring sejalan bersama dengan rule yang digunakan oleh orang tua, sehingga itu bisa bisa nyaman dua sisi. Anaknya nyaman, orang tuanya juga belajar nyaman. Walaupun awalnya mungkin nggak nyaman gitu, tapi harus belajar sama. Jadi namanya rule harus berdaya guna, bersama-sama digunakan, baik itu oleh anak maupun juga oleh orang tua. Kalau di sekolah, antara guru dengan siswa, seperti itu. Dalam orang tua nih yang udah beri contoh yang baik gitu kan, pasti kan selalu ada aja ya tantangannya. Apa sih tantangan orang tua dalam
apa ya, pas lagi mulai membangun kebiasaan digital yang sehat itu pasti kan ada tantangan yang mungkin dilalui sama orang tua gitu. Ya pastilah, karena kalau tadi rule itu berlaku juga buat orang tua, berarti orang tua nggak nyaman kan? Jadinya dia terbatasi juga penggunaan gadgetnya gitu kan, pasti aman. Dia juga harus disiplin, dia harus konsisten. Terlebih dia harus sabar untuk melakukan konsistensi tadi. Kalau misalnya kita yakin bahwa penggunaan gadget hanya 1 jam di rumah, orang tua harus pikir-pikir nih, kapan saya harus gunain nih, gitu. Dia konsisten. Kalau nggak konsisten, maka aturan itu berantakan. Jangan pernah berpikir bahwa anak itu bisa terkendali kalau tadi aturannya itu dilanggar sendiri. Nah, yang bisa mengatur larangan atau aturan itu sendiri adalah para pengguna itu sendiri, baik anak-anak maupun orang tua. Jadi anak-anak boleh menegur orang tua. Kalau orang tua udah pasti bisa menegur anak ya. Tapi jarang sekali anak-anak menegur orang tua. Nah, kalau anak-anak bisa menegur orang tua, maka semua bisa berjalan tuh. Disiplin di situ, sabar, konsisten, maka itu bisa terlaksana. Ya minimal dilaksanakan dalam waktu 40 hari pertama lah gitu ya. Coba dulu 40 hari pertama, insya Allah setelah itu mudah. Jadi beratnya itu di 40 hari pertama. Kalau udah lewat, insya Allah mudah dilakukan. Ringan lah ya, karena udah terbiasa di 40 hari gitu. Iya. Oke, teman-teman, ternyata tuh main gadget itu harus ada aturannya, nggak asal-asal main gadget, karena gadget terutama media sosial itu banyak banget sisi negatifnya, tapi ada juga sisi positifnya. Jadi kita sebagai pengguna gadget harus pinter-pinter ngelola media sosial, bermain gadget kita, apalagi untuk anak-anak ya. Untuk orang tua harus diawasi anak-anaknya nih, dia ngapain aja gitu kan kita nggak akan pernah tahu apa yang dia tonton, apa yang dia mainkan ya, anak-anak yang di bawah umur. Karena kalau udah kecanduan tuh udah serem banget ya teman-teman. Yang tadi Ustadz udah cerita, ada yang sampai mau bunuh ibunya ya Ustadz ya, itu udah serem banget. Oke. Jadi teman-teman jangan kayak scroll terus nih ya, sampai kalian kayak ini dikit lagi zuhur, nanti deh 5 menit lagi, scroll nggak nyadar akhirnya udah jam 3 sore, ntar lagi deh scroll lagi sampai malam kayak gitu. Jadi kita melewatkan kewajiban kita ya Ustadz ya. Oke teman-teman, itu pembelajaran untuk kita. Mulai sekarang kita bisa menggunakan gadget kita dengan baik ya Ustadz ya, dengan bijaksana ya. Oke Ustadz, terima kasih udah sharing ke teman-teman di rumah, udah sharing gimana caranya kita bisa mengelola gadget, mengelola media sosial dengan baik ya Ustadz ya. Terima kasih banyak udah mau sharing-sharing ke aku sebagai anak muda yang masih bermain gadget juga nih ya. Ya, untuk pelajaran mudah-mudahan jadi lebih dikontrol ya. Iya, amin ya. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin segitu aja Ustadz ya. Terima kasih udah mau ngobrol sama aku hari ini, udah mau sharing-sharing sama teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ya, apa yang udah disampaikan sama Ustadz Yuda tadi diterapkan ya, untuk orang tua juga diterapkan untuk anak-anaknya. Oke Ustadz, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga teman-teman yang di rumah yang udah mendengarkan cerita kita. Kita tagline dulu ya Ustadz ya, penutupnya. Kita tagline. Oke. Inspirasi anak negeri, Magic Inspiration.